Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pamela Padela. Saya kelas 12 FPL 3. Saya ingin menjelaskan tentang tes teori saya yang sudah saya kerjakan. Kita masuk ke soal pertama, yaitu deskripsi project yang telah saya kerjakan. Yaitu yang pertama, judul aplikasinya yaitu Pastmilk App. Kegunaan aplikasi ini yaitu untuk memudahkan masyarakat dalam transaksi jual beli. Fitur-fiturnya yang pertama ada login dan create, read, update, dan delete. Aplikasi ini berbasis Android. Target pengguna yaitu masyarakat yang ingin melakukan sebuah kegiatan transaksi jual beli. Yang kedua, tuliskan alasan yang melatar belakangi pembuatan proyek tersebut. Yaitu di zaman modern ini banyak hal yang serba instan yang bisa dilakukan melalui gadget atau HP. Contohnya, memesan makanan dan minuman tanpa keluar rumah. Namun, bagi beberapa orang ada yang belum paham dengan aplikasi, jadi agak kesulitan. Nah, maka dari itu kami akan memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat aplikasi toko online bernama Pastmilk. Yang ketiga, teknologi apa saja yang digunakan dalam pengembangan aplikasi. Yang pertama, IDE atau software yang digunakan yaitu Android Studio. Yang kedua, DBMS atau database yang digunakan yaitu MySQL sebelum diganti menjadi Firebase, dan sekarang yang digunakan adalah Firebase. Yang ketiga, bahasa pemrograman atau framework yang digunakan. Awal mula pembuatan aplikasi ini yaitu menggunakan bahasa pemrograman Java. Namun setelah berlangsungnya pembuatan project ini diganti menjadi bahasa pemrograman Dart, dan framework yang digunakan yaitu Flutter. Oke, yang pertama, instalasi software Android Studio. Dikarenakan saya telah menginstalnya, saya akan memberikan tutorial atau beberapa gambar dari web decoding cara penginstalan Android Studio. Yang kedua yaitu penginstalan framework Flutter di Android Studio. Dikarenakan saya juga sudah menginstalnya, maka saya hanya akan menjelaskan secara singkat cara penginstalannya yang saya dapatkan dari web medium.com. Poin yang kelima, gambarkan ERD pada project Anda dan jelaskan relationship-nya. Pada entity customer terdapat beberapa atribut seperti yang ada di gambar. Nah, relationship-nya itu ke produk. Di produk terdapat beberapa atribut. Setelah itu, relationship produk yaitu memilih kepada produk kategoris. Selanjutnya, produk kategoris memilih kepada entity pesanan. Setelah itu, dari entity pesanan memvalidasi kepada order details yang terdapat beberapa atribut. Kemudian memvalidasi kepada entity admin yang terdapat beberapa atribut, dan memvalidasi kepada sales juga yang terdapat beberapa atribut juga. Soal ke-6 yaitu gambarkan use case project Anda dan jelaskan masing-masing use case-nya.
Yang pertama yaitu customer bisa melakukan input email dan password, yaitu daftar, lalu melakukan login serta registrasi akun. Setelah melakukan login, customer bisa melakukan pemilihan produk yang ingin dibeli atau disimpan di keranjang yang nantinya akan dilakukan checkout. Setelah itu melakukan transaksi melalui pembayaran COD atau lewat ATM. Setelah itu customer juga bisa melihat keranjang dan bisa melakukan logout dari aplikasi. Yang kedua ada sales, dia bisa menginput email dan password untuk melakukan login. Sales juga bisa menerima orderan, bisa melihat pencapaian pegawai, bisa melihat history orderan, dan bisa melakukan logout aplikasi. Yang ketiga ada admin. Admin bisa menginput email dan password sesuai yang terdapat pada database untuk melakukan login. Admin juga bisa melihat data pegawai, bisa juga menginput data pegawai, bisa menyimpan, bisa mengedit, bisa mendelete. Admin juga bisa melihat data barang dan bisa menginput data barang, save, edit, dan delete. Admin bisa menginput data pencapaian pegawai, save, edit, dan delete, dan bisa melihat data pencapaian pegawai. Soal yang ketujuh, gambarkan minimal 2 activity diagram yang berkaitan dengan fitur yang Anda kerjakan. Yang pertama ada login, dan yang kedua tambah data barang. Soal yang ke-8 yaitu tuliskan apa saja yang Anda kerjakan pada kelompok atau tugas saya di dalam kelompok. Poin yang pertama, apa yang sudah selesai dilakukan, yaitu membuat kelas diagram, tampilan splash screen, layout pilihan atau selection ingin daftar atau login, layout form login, dan layout form tambah data barang. Namun dikarenakan job desk saya sebagai front end, saya hanya membuat layouting dari sebuah halaman aplikasi. Selanjutnya, soal yang ke-9 yaitu lakukan pengujian terhadap fitur aplikasi yang Anda buat minimal 5 test case. Yang pertama splash screen. Yang kedua melakukan selection, yaitu ingin daftar atau login. Yang ketiga masuk kepada halaman login. Yang keempat yaitu tambah data barang, melakukan input data barang, dan jika data yang dimasukkan itu kosong, tidak bisa diinputkan. Mungkin
Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.